Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita pada malam ini untuk sama-sama kita mendengarkan sebentar lagi forum yang akan disampaikan oleh ahli panelis kita. Tapi sebelum kita mulakan majlis pada malam ini, bagi pihak Masjid An-Naim, bagi pihak Lembaga Pentadbir Masjid dan juga seluruh keluarga An-Naim, kami berterima kasih kepada para jemaah yang sudi untuk hadir bersama-sama kita pada malam ini. Dan sebelum kita mulakan majlis, di sini ada beberapa pengumuman yang ingin disampaikan oleh pihak masjid. Yang pertama sekali, insya-Allah pada minggu hadapan pada hari Rabu yang jatuh tanggalnya nisfu Syaban, InsyaAllah kita akan adakan majlis nisfu Syaban yang akan diadakan selepas salat Isyak, yang akan disambung pula dengan syarahan yang akan disampaikan tazkirah sedikit itu oleh Ustaz Jazair Jumat. Kemudian yang keduanya, insyaAllah pada Sabtu hadapan pihak Masjid An-Naim ada mengadakan akikah bagi sesiapa yang sudi berminat. Harga bagi seekor kambing adalah sebanyak $470. Jadi bagi sesiapa yang berminat untuk melakukan akikah, bolehlah datang ke pejabat masjid untuk mendaftarkan namanya. InsyaAllah masih ada kambing lagi. Itu sahaja bagi pihak masjid. Saya serahkan kepada Ustaz Fahmi Khamis. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin dan hadirat dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mewakili syarikat saya sendiri, FK Tours and Services, yang ada kerjasama Masjid An-Naim. Alhamdulillah, ini adalah siri yang kedua, tajuk Ibuku Sayang Ibuku Malang. Dan sama panelisnya yang bahagia Ustaz Dr. Andes Haji Ahmad Dahri dan juga bahagia Ustaz Windu Wijaya, dan juga moderator yang bahagia DJ Nur Rahim. Dan insyaAllah moga-moga dengan kehadiran kita pada malam yang penuh barakah ini senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman sekalian, kereta harap dapat dialihkan kenderaan yang bernomor SGJ 4641M, SGJ 4641M, SJJ 9471T, SJJ 9471T. Harap dapat alihkan kenderaan anda. Dan insyaAllah marilah sama-sama sebagai pembukaan majlis kita menghadiahkan suratul Fatihah, khususnya junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah moga-moga pada hari akhirat kelak kita akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mendapat syafaat daripada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya seorang yang ceramah tadi. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa ومفتاح باب اليسار
Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Alimul ghaibi wa syahadati. فينبئكم بما كنتم تعملون. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. Alhamdulillah dzil jalali wasyari'il haram wal halal, thumma salatullah ma'a salami 'ala an-nabiy Mustafa Tihami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat ilahi kerana telah diberikan peluang untuk kita melakukan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, dan malam ini merupakan malam yang paling saya minati kerana saya bersama dua asatizah yang betul-betul saya minat. Terlebih dahulu ingin saya mengucapkan ahlan wa sahlan dan selamat datang ke rancangan Firman dan Sabda. Kita bersama yang berbahagia, di sebelah kanan saya guru-guru saya yang saya minati, yang saya sanjungi. Yang berbahagia Ustaz Dr. Andes Ahmad Dahri. Juga di sebelah beliau juga merupakan seorang asatizah yang betul-betul saya minat. Sebenarnya ini merupakan pertama kali saya mendengar ataupun melihat wajah beliau, walaupun dah berapa banyak kali saya mendengar suara menerusi rancangan Firman dan Sabda saya, Ustaz Windu Wijaya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikuma. Baik, hari ini merupakan hari yang mana kita akan mengetengahkan tentang isu tentang ibu. Walaupun hari ibu dah lama jauh kan, dan bila mula-mula saya lihat tajuk ni, saya rasa macam ibu lagi. Ya kan? Hari ibu dah habis, hari bapa tak ada pula kan. Tapi walau bagaimanapun, ini merupakan bukan sahaja kita nak tunggu hari ibu baru kita nak ingat tentang kebaikan ataupun pengorbanan seorang ibu, tetapi haruslah kita senantiasa 100%, 24/7, 24 jam sekaligus untuk terus kita membuat yang terbaik, membalas jasa ibu. Baiklah, tanpa melengahkan masa, waktu sekarang pun dah 9 suku. Bila nak game kalau saya panjangkan lagi, kita akan terus bersama ahli panel kita yang pertama, iaitu yang berbahagia Ustaz Windu Wijaya, yang berpakaian hitam, subhanallah, baju susah nak jumpa di Singapura ini saya rasa. Baik, sudah tentunya ibu merupakan boleh dijadikan sebagai Sri Kandi. Saya seorang ayah yang baru dapat anak 7 bulan, dan saya berada di dalam labor ward selama 9 jam melihat isteri saya bertarung nyawa untuk melahirkan seorang anak perempuan. Betul kan? Bertarung nyawa kan? Betul. Ibu-ibu je faham, ayah-ayah tak faham sangat. Betul tak? Ayah-ayah faham macam bila aku nak keluar ni, 9 jam lama sangat Bertarung nyawa untuk melahirkan seorang anak. Dan apabila anak sudah keluar, masa tu isteri saya ada kat sini, minta maaf kalau saya nak kongsi sama. Harus saya nak kena gunakan forceps as a method to pull up my daughter. Lepas tu isteri saya betul punya pekik lah. Lepas tu nurse tu cakap, why you shout lah? Why cannot shout? It's so painful, right? Sebab isteri saya orang yang memang tahan sakit, orang yang memang kuat tahan sakit, tetapi bertarung nyawa apabila ingin melahirkan seorang anak. Itulah Sri Kandinya. Baik, persoalan untuk yang berbahagia Ustaz Windu Wijaya, sudah tentunya ibu boleh menjaga 10 orang anak, semua orang tahu. Tetapi adakah 10 orang anak itu masing-masing boleh membahagiakan ibu? Jadi persoalannya, apa yang layak dilakukan seorang anak untuk membalas jasa seorang ibu? Falyatafaddal mashkura ya Ustaz.
salam insya Allah masuk surga. Yang tak jawab salam insya Allah masuk mana? Masuk ke jalan yang benar. Saya ulang balik supaya semangat, pantun dulu lah. Bulan puasa makan pengat, pengat dimakan sakit gigi. Salam Ustaz dijawab kurang semangat, terpaksa diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukurlillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan pengurusi majlis, yang saya hormati pengurusi Masjid An-Naim serta ahli jawatan kuasa, yang berbahagia Tuan Imam Masjid An-Naim, Ustaz Fahmi, sponsor dari acara ini bersama bapaknya, rekan panelis saya, perempuan halo, rekan panelis di sebelah saya, tak asing lagi, Ustaz Dr. Andes Haji Ahmad Dahari. Beliau tetap handsome dibandingkan dari saya lah. Juga moderator kita yang tak asing lagi, Tuan Haji Dirul Rahim. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah karena atas izin Allah kita dapat bertemu dalam rangka forum ini. Insya Allah pertemuan ini akan mengundang taufik dan hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tertumpang salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Menyentuh dari apa yang dipertanyakan tadi, apa yang layak atau apa yang patut dilakukan seorang anak untuk membalas jasa ibunya. Di awal, moderator sudah memberitahu kita bahwa seorang ibu boleh menghidupkan atau membahagiakan 7-8 orang anak, tetapi 7-8 orang anak belum tentu mampu membahagiakan hati seorang ibu. Kenapa? Karena ibu ini adalah makhluk yang sangat-sangat luar biasa. Ibu makhluk sangat luar biasa. Bapak makhluk biasa di luar. Sedikit saja beda. Ibu luar biasa, bapak biasa di luar. Bapak ibu sekalian, satu contoh luar biasa beliau kita lihat. Siapakah yang boleh mengasuh anak? Hanya ibu. Karena ibu punya kelembutan. Saya yakin kalau bapak suruh mengasuh anak, insya Allah kepala anak benjol-benjol. Betul. Kalau emak mengasuh anak, coba tengok, dia masuk ayunan, dia dendang, dia lagu, ya kan? Dodoi si dodoi, ya, tengok lagu zaman dulu kan, dia nyanyi budak-budak dulu. Timang-timang anakku sayang, tuh, ya kan? Budak pun tidur. Coba kalau bapak, tidur, apa tak stres berarti? Dan jam kerja ibu jauh lebih tinggi dari bapak, harus diakui. Bapak bangun pukul berapa? Katakan pukul 5 atau pukul 6 sholat subuh. Sebelumnya ibu sudah bangun, Pak. Ya kan, Bu? Sudah bangun atau belum? Sudah.
Lebih dahulu bapak pergi kerja, apakah ibu atau istri sudah istirahat? Belum, Pak. Ngemas piring, ngepas ini, ngemas itu. Bapak balik kerja, si suami balik kerja, apa istrinya duduk? Tidak. Nak masak nasi lagi, nak siapkan makanan. Betul, Bu? Malam hari, coba lihat. Bapak nonton TV, ibu belum boleh nonton TV. Nak siapkan makanan lagi. Pukul 10 bapak dah masuk bilik, si ibu belum lagi. Tengok anak yang besar lagi main internet, yang kecil pula nangis, nak kena diam. Pok, diamkan budak, jangan nangis. Budak ni diam, bapak dia pula nangis. Itu nak kena diamkan juga. Jadi yang pasti saya katakan, ibu ini luar biasa. Nah, apa yang layak dilakukan bagi seorang anak untuk membalas jasa ibu? Saya teringat sebuah peristiwa. Dalam sebuah riwayat dikatakan ada seorang pemuda membawa uang lebih kurang setengah karung. Banyak duit setengah karung itu, Pak. Banyak. Dia bawa. Lalu jumpa dengan Nabi, ya, Rasulullah SAW. Kata Rasul, anak muda, apa yang kau bawa itu? Fulus, ya Rasulullah. Duit. Untuk siapa? Untuk ibuku. Kenapa kau kasih ibumu uang? Dia sudah banyak berjasa kepadaku. Layak kalau aku kasih dia duit sebanyak ini. Karena waktu kecil dia sudah membesarkan aku, membelai aku, mengasih aku makan. Banyak sudah duit dia keluarkan. Rasanya wajar kalau aku balas jasa mak aku ini. Nabi senyum. Nabi senyum. Kata Rasulullah SAW, anak muda, apakah kamu pikir, apakah kau ingat dengan duit sebanyak itu kau rasa dah balas jasa mak kau? Please lah. Belum, bro. Belum. Tahukah engkau, wahai anak muda, andai kata Jabal Uhud kau jadikan intan berlian, padang pasir kau jadikan emas permata, lalu engkau gendong ibumu di pundakmu Mekah Madinah 7 kali, tambah uang sebanyak itu lagi, demi Allah engkau belum mampu membalas jasa ibumu. Tuh, Mekah Madinah digendong 7 kali, Pak. Tambah duit sebanyak itu lagi, Jabal Uhud dijadikan intan permata, padang pasir emas berlian, belum engkau mampu membalas jasa ibumu. Kita baru ulur $10 membebel lebih. Anak baru kasih $50, cakap mak telefon, minggu lalu kan dah bagi, takkan minta lagi. Bayangkan. Oleh karena itu, kalau nak ditanya bagaimana membalas jasa ibu, saya katakan kita tak mampu membalas jasa. Tidak mampu. Mari kita renung sejenak. Berapa tetes darah yang dia keluarkan untuk melahirkan kita, itu persoalan. Berapa banyak keringat yang bercucuran dari badannya ketika membesarkan kita, tidak terhitung. Berapa banyak tenaga yang dikeluarkan membesarkan kita, berapa banyak duit dikeluarkan menyekolahkan kita sampai kita pandai sekarang ini. Jemaah, mari kita cek di rumah sakit. Rumah sakit mana yang murah? Kata yang murah dulu lah. Saya suruh yang murah aja dulu. Mana katalah GH lah, senang, normal GH lah. 5 hari masuk hospital berapa? Anak kita kena rawat di hospital 1 minggu aja berapa kena? Normal saja. Habis tak 3.000? Habis 3.000. 5 hari hospital dirawat $3.000. Mak kita rawat berapa lama kita dirawat? Nak kira berapa banyak? Hospital 3 minggu aja, 3 hari aja. Seminggu aja masuk hospital. Anak kita kecil tu kan, seminggu masuk hospital, berapa ribu kena? Tahukah kita berapa lama mak kita merawat kita? Ada tak hantar bil? Tak ada hantar bil. Jadi kalau nak dikatakan untuk membalas jasa ibu, terlalu kecil apa yang kita buat itu.
terlalu sedikit apa yang kita buat. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, paling tidak kita berusaha, itu dia paling tidak dulu, berusaha menyenangkan hati ibu. Pertama, hendaklah kita berbuat ihsan. Ini usaha kita. Al-Quran mengajarkan kita itu. Wabil walidaini ihsan. Hendaklah engkau berbuat ihsan kepada orang tuamu. Ihsan itu apa? Buat baik? Bukan. Kalau buat baik wajar, perkara biasalah. Ustaz itu kasih saya durian, lalu saya buat bubur durian kasih ustaz pula, itu biasalah. Ustaz ni kasih saya bubur lambuk, saya cakap terima kasih, biasalah. Itu buat baik namanya. Ini buat ihsan. Orang yang kedekut itu yang saya nak kasih, itu ihsan. Kita tahu dia buat bubur durian, bau dia menyengat ni dekat rumah, kita pun tanya dia, "Hai, masak bubur durian nampak?" Dalam hukum wajib kasih, kerana dah menyinggung perasaan. Dalam hukum kalau dah berbau wajib kasih. Tapi ni orang kedekut habis. Kita cakap tak sedap, bau durian nampak. Tak kira murah, $1 satu beli. Bukan dia kasih. Ni punya kedekut. Nah, orang macam ini yang kita kasih, ini ihsan. Maksudnya apa? Siapapun mak kita, apapun kekurangannya, apapun kelemahannya, kita tetap berbuat yang terbaik untuk dia. Itu dia. Kita lihat dalam sejarah. Berapa menit nih? Saya kalau pegang mikrofon tadi kan sampai subuh boleh tahan. Saya lupa kawan sebelah. Saya buat dia gitu. Kata Ustaz Fahmi, kalau gitu tak payah forum lah, seorang aja lagi bagus. Saya teringat satu hari Nabi Musa bertanya kepada Allah, berdoa, "Ya Allah, tunjukkan aku siapa kawan aku di surga. Tunjukkan ya Allah siapa kawan aku di surga." Tiba-tiba Allah beri petunjuk bahawa kawan engkau di surga, teman engkau di surga, si Fulan, seorang pemuda. Kasih adres lengkap. Maka Nabi Musa mendatangi orang itu. Ternyata beliau adalah seorang pedagang daging. Nabi Musa tengok aja orang ini. Ini aku punya kawan kat surga. Siapa dia ni? Apa kelebihan dia ni? Sampai dia pula kawan aku kat surga, tetangga kat surga, sebelah blok pula tu. Apa kelebihan dia ni? Maka Nabi Musa mendatangi pemuda ini dan berkenalan beliau, dan pemuda itu sangat senang hatinya. Kenapa? Karena sudi Nabi Musa berteman dengan dia. Macam kita jugalah, kalau ustaz ajak kita makan, kita suka kan. Terus cerita Ustaz Wadani ajak kita makan dah. Dia pernah ajak kan? Pernah kan? Pernah kan aja lah. Ya kan? Ya, macam kita salam dengan jemaah pun happy ya Pak. Kalau ustaz sombong ada jemaah happy. Ustaz tegur dan jamaah. Tapi kalau ustaz tu ramah, tengok ustaz tu bagus lah, salam kita, dia salam kita tau. Itu kan jemaah pun ambil berat kan. Sama lah. Ini pemuda happy dia. Kenapa? Karena Nabi Musa datang. Kata Nabi Musa, "Wahai anak muda, boleh tak aku datang ke rumah engkau?" "Oh, silakan." Dengan senang hati. Pucuk dicinta ulang tiba. Ya kan? Kecil tapak tangan, topi combat aku siapkan. Itu dia. Senang dia, happy. Musa pun datang ke rumah pemuda itu. Musa berkata dalam hati, apa kelebihan orang ini sampai dia teman aku di surga? Tentu ada kelebihannya. Pemuda ini masuk ke rumah, Nabi Musa tengok apa yang dia buat. Kejap masuk bilik keluar, kejap masuk bilik keluar. Nabi Musa pun mengintai. Ternyata dia sedang menyuapkan apa dia? Seekor babi. Ada 2 ekor babi di dalam itu. Musa pun heran, anak muda ni pelihara babi, tapi dia pula kawan aku kat surga. Ini ada apa ni? Akhirnya ditanya. Maka pemuda itu mengatakan, sungguh wahai Musa, 2 babi inilah ibu bapakku. Sebab di zaman sebelum Rasulullah itu selalu ada penyumpahan, sumpah jadi.
Ya kan, ada manusia disumpah menjadi kera pun ada. Kalau sekarang tak sumpah sampai 8 kilo pun tak jadilah. Pasal apa? Yang menyumpah pun makan sumpah juga. Ya kan? Yang menyumpah pun makan sumpah juga, itu masalahnya. Nah, padahal maknya, bapaknya telah disumpah menjadi seekor babi, tapi terlepas dari sumpah, siapapun dia, harta orang tua yang menjadi babi, dia tetap berbuat baik. Ini yang saya maksud. Jadi siapapun orang tua kita kini, harta dia sakit barangkali tak boleh bangun, atau pakai kursi roda, tidak boleh buat apa-apa, kita tetap berbuat yang terbaik kalau kita mau masuk surga. Mungkin dia sekarang terbaring di rumah sakit, mungkin sekarang dah tak kuat lagi, jadi apapun dia, maka kita akan berbuat yang terbaik untuk ibu kita. Kenapa? Karena orang tua kita pun lebih dahulu berbuat yang terbaik untuk kita. Kalau sekarang katakan, minta maaf saya katakan, kalau ada di antara kita yang orang tuanya uzur, lalu dia mandikan maknya, apakah dianggap kita anak yang baik? Belum. Sebelum kita mandikan mak kita dah mandikan kita dulu. Dah mandikan dulu. Kalau kita nak, karena mak kita sakit, lalu kita suapkan makanan ke mulutnya, sebelum kita suapkan, demi Allah, mak kita dah dulu menyuapkan kita. Oh, saya katakan susah nak balas jasa mak ini. Ini paling tidak kita berusaha untuk berbuat yang terbaik, berbuat ihsan pada ibu kita. Kalau bercakap pasal ihsan apa? Saya teringat firman Allah dalam surah Ali Imran 134 mengatakan, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang ihsan itu apa? Dia mau membantu berinfak, bersedekah, baik lapang maupun sempit. Artinya apa? Tak kiralah kita susah ke, kita senang ke, selalu bantu orang tua. Tak kiralah. Kita sempit $10, kita lapang $100, tapi menjadi continue, menjadi hobi. Jemaah yang berbahagia, satu hal yang perlu saya sampaikan, riset mengatakan ya, 90% lebih anak-anak itu berhasil menempuh ujian sekolah karena dia baik sama orang tua. Tapi banyak anak yang gagal. Kenapa? Karena menyakiti hati orang tua. Jadi kalau kita ingin berhasil dalam hidup, maka buatlah yang terbaik untuk orang tua. Jadi jadikan membantu orang tua, berbuat yang terbaik, baik lapang maupun sempit. Agar apa? Agar kita selalu dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka, Allah sangat sayang pada orang yang berbuat ihsan. Dengan catatan, kita suka membantu orang tua kita, baik lapang maupun sempit, suka atau duka. Wal kaziminal ghaiz, kita mampu menahan marah. Artinya bukan mampu marah sama orang tua. Kalaupun kita tersinggung, kita mampu menahan. Apalagi wal afina minnas, kita pun siap memaafkan. Kalau ada kesalahan mak kita, kita pun siap memaafkan. Itu pertama, usaha kita berbuat yang terbaik. Yang kedua, usaha kita adalah apa? Menggapai ridho orang tua. Penting sekali. Sebab Nabi bersabda, ridho Allah fi ridho walidain, wa sukhtillah fi sukhti walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Nah, kita fokus sekarang, apa yang dikatakan ridho itu apa? Oke, sekarang saya bertanya kepada jemaah. Maaf, minta tolong buka air. Kalau kereta tak isi petrol, tak kuat lah. Kalau saya tanya jemaah, saya tanya Tuan Haji, ridho tak dengan anak? Ridho, kenapa? Dia baik Ustaz, dia tak pernah lawan cakap saya, dia dapat duit pun dia tak lupa saya, dia bagi saya. Dia kalau apa-apa saya suruh, dia tak pernah bantah Ustaz.
pokoknya anak saya baik, solat tak tinggal Ustaz, mengaji pandai, selalu doakan saya Ustaz, saya ridho dengan dia Ustaz. Kita payah cakap lah, itu biasa punya ridho, itu namanya kelas awam. Siapa yang tak ridho anak macam itu? Baik, bayang tak tinggal, dia kan mengaji pula hebat, gajian pula kasih bapak dia duit, mak dia duit. Siapa yang tak suka anak macam itu? Mestilah semua orang ridho. Bukan itu ridho, itu masih tingkat awam. Ada tingkat kedua. Maka saya katakan, jemaah, ketika meridhoi seseorang, ketika menyayangi seseorang, ketika mencintai seseorang, jangan gunakan kata karena, gunakan kata walau. Saya sayang istri saya karena apa? Karena cantik, karena dia pandai masak, karena dia tak kalau karena tak kisah. Saya ridho anak saya, kenapa? Karena dia baik, karena itu awam. Tapi saya ridho anak saya walaupun ada kata walaupun di sini. Walaupun kadang-kadang dia pernah juga menyakiti hati saya, Ustaz. Walaupun kadang-kadang dia bantah juga apa yang saya perintah. Tapi aku ridho, Ustaz. Ini ridho pada tingkat yang tinggi ini. Saya ridho dengan istri saya Ustaz. Kadang-kadang dia membebel. Biasa, namanya perempuan kan. Kalau nak tahu istri kita sehat atau tak sehat, tengok dia boleh cakap atau boleh cakap. Itu aja. Ya, kalau nak tahu istri kita sehat tak sehat, tengok dia boleh bercakap atau tidak. Kalau selagi dia boleh bercakap, dia sehat atau. Istri ni dia tak akan bercakap kalau sakit. Dia apa tuh? Dia kalau istri kita diam je kat rumah, tanda dia sakit. Kalau nak tahu istri kita sehat tak sehat, tengok dia boleh bercakap atau tidak. Kalau dia boleh cakap, dia sehat. Nah, ketika saya tanyakan, apakah awak ridho dengan istri? Ridho, walaupun terkadang dia juga melawan atau membantah apa yang saya suruh. Walaupun terkadang kami berbeda pendapat, ada kata walaupun, ini ridho. Nah, ketika kita minta ridho sama orang tua, mak, bu, ridholah engkau kepadaku, walaupun walaupun terkadang aku juga pernah menyakiti hatimu. Jadi bukan kata karena di sini. Nah, ketika kita minta ridho kepada Allah, Allah, aku mohon ridhomu walaupun. Kalau kalimat karena, aku mohon ridhomu ya Allah karena aku soleh, aku mohon ridhomu ya Allah karena aku hanya itu. Kalau karena itu biasa, itu lumrah. Tapi saya minta ridho Allah walaupun terkadang, ya Allah aku mohon ridhomu. Kenapa? Walaupun terkadang solat saya tidak khusyuk. Aku mohon ridhomu ya Allah walaupun kadang-kadang ada perasaan riak di hati ini. Walaupun dan ini yang kita minta sama orang tua kita. Mohon ridho orang tua walaupun kita bukanlah anak yang paling baik. Kita pun akan ridho pada orang tua walaupun orang tua kita bukan orang tua yang terbaik. Maka penutup dari pembahasan saya, yang ketiga, jangan lupa mendoakan orang tua. Abu Laid As-Samarkandi mengatakan, paling tidak mungkin kita tidak mampu mengamalkan seluruh ayat Al-Quran, tapi paling tidak kita akan mengamalkan satu ayat ini. Apa? Anis kurli wali walidayya. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah pada orang tuamu. Bagaimana caranya? Bersyukur pada Allah, kita tentu menyembah Allah. Salat terutama. Bersyukur pada orang tua selepas dari salat. Jangan pernah lupa mendoakan orang tua kita. Kalau ini kita lakukan, berarti kita telah mengamalkan satu ayat Al-Quran. Kalau kita masih bujangan, bacalah Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Karena masih bujangan atau masih gadis, single. Tapi kalau udah berumah tangga, jangan Allahumma firli juga.
Janganlah maafirli juga. Kita kan dah berumah tangga, bawalah ajak mak mertua sekali. Allahumma maafir lana dzunubana, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami. Walaupun salat sendiri kata ulama, walaupun salat sendiri tetap baca ya Allah ya Tuhan kami. Isteri baca Allahumma maafir lana, ya Allah ampunkan dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Walaupun ibu mertuaku cerewet, masukkan Allah, tak apa, tak kisah. Seandainya seorang suami jadi imam lalu berdoa Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, ketika itu istri boleh tidak mengaminkan doanya itu, boleh tidak mengaminkan. Kenapa? Ini imam zalim, masa doakan mak dia aja, mak kita dia tak doakan? No way man, mana boleh itu ya. Nah, jemaah berbahagia, terakhir mari kita bertanya pada diri kita, bila kali terakhir kita melihat wajah orang tua kita? Bila kali terakhir kita memberi bantuan pada orang tua kita? Oleh karena itu, jangan pernah bertanya apa yang ibu sudah berikan pada kita, tapi sekarang kita bertanya apa yang sudah kita berikan kepada ibu kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Windu Wijaya. Subhanallah, diharapkan agar ilmu yang telah pun dikongsi sama malam ini kita dapat bawa balik dan berkongsi sama bagi mereka yang tidak sempat untuk datang. Baik, di antara apa yang dinyatakan di sini bahawasanya Ustaz Windu Wijaya mengatakan ada 3. Dah kenapa aku ni? Baik, macam syuk dulu mendengar suara Telo Indonesia ni. Subhanallah. Antara usaha yang boleh kita lakukan untuk kita membalas jasa ibu bapa, jasa ibu adalah diantaranya apa? Ihsan. Yang kedua, menggapai redanya. Dan yang ketiga, jangan lupa doa. Ya, selepas ini saya akan kongsi sama doa pengasih. Nah, doa pengasih. Diamnya korang ni. Nah, InsyaAllah dengan firman dan sabda besok nanti saya akan kongsi sama. Walaupun saya akan teruskan soalan saya bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Andes Ahmad Dahari. Saya teringat Ustaz ya, apabila saya melakukan mengadakan program rancangan di Warna setiap malam dari 10 malam hingga 2 pagi, rancangan Dunia Din, saya ada kongsi sama tentang satu topik ya, iaitu tentang ibu bapa. Dan ada kes-kes yang cukup menarik Ustaz. Realiti kehidupan memang benar-benar berlaku di Singapura sendiri. Seorang ibu menangis, dia telefon Din, saya sedih sangat-sangat sebab anak saya. Anak awak kenapa? Saya tanya. Dia cakap apa? Anak saya tak pernah sentuh dia. Saya didik dengan agama, saya didik dengan Islam, saya didik dengan perfect lah, sempurna. Tetapi akhirnya bila dia dewasa, dia bercinta dengan seorang lelaki. Anak lelaki bercinta dengan seorang lelaki, aka dia jadi apa? Gay. Dia tak balik rumah. Mak dia dapat tahu macam mana, menerusi satu telefon bimbit dia tertinggal kat rumah. Dia tengok, dia bercium mulut dengan lelaki lain. Ini berlaku pada zaman ini di Singapura sendiri. Janganlah cakap tempat lain, tempat kita sendiri. Sebagai satu pembuka minda, saya terperanjat lah. Lepas tu dia telefon anak dia masa Ramadan. Dia nak teringin sangat, anak dia tak pernah balik. Dia teringin sangat nak buka puasa dengan anak dia. Dia telefon, baliklah nak. Shut up you. Dia maki mak dia. Sudahlah nak, tobatlah nak. Shut up you. I'm happy. I'm with my boyfriend right now. I'm so happy, I'm rich, I got a car and everything. You just shut up, get out of my way. Jangan ganggu aku lagi. Itu taubat. Mak dia minta taubat. Bagaimana sekiranya kalau besok mak dia meninggal dunia, bagaimana si anak ingin membalas budi seorang ibu ini? Adakah contohlah InsyaAllah kita doakan si anak ini yang jadi gay ni, saya tak tahu apalah, lelaki suka dengan lelaki, apa ada betul tak? Wanita telah pun diciptakan oleh Allah SWT dengan macam-macam. Lelaki sepatutnya suka dengan wanita, tetapi apa ada pada lelaki sampaikan si anak ini sanggup tinggalkan ibu dan ayah, sanggup tinggalkan keluarga semata-mata sebab jantan.
OMG, seriously? Jadi persoalannya, kalau budak ni taubat, kita doa sama-sama dalam masjid ni, kita doakan agar dia dapat, ya, dia dapat bertaubat ke jalan Allah, dan pada masa itu ibu dah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Adakah Islam masih lagi berikan peluang kepada kita sebagai anak untuk membalas segala, menebus kesalahan yang telah dilakukan terhadap ibunya? Bagaimana Ustaz? Falyatafadhal mashkur ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه أن يهودانه أو ينصرانه ayyumatisani atau kama qala. Saudara pengurusi forum Al-Akhir Karim di Nurahim, juga ahli panel kita yang pertama Al-Akhir Karim Ustaz Windu Wijaya, pengurusi lembaga pentadbir Masjid An-Naim beserta perangkat-perangkatnya, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin rahimahumullah. Pertama sekali, mari kita melahirkan rasa kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam ini kita adalah di antara hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk duduk bersama di Taman Raudhah. Idza maratum biriyadil jannah farta'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manakala, kata Nabi, kamu melintasi, melewati Taman Raudhah itu, hendaklah engkau tambatkan binatang tungganganmu atau engkau berhentikan kereta kendaraanmu itu. Qalu, sahabat bertanya, wa ma raudhatul jannata ya Rasulullah? Apakah yang baginda maksudkan dengan taman surga itu? Qala, Nabi menjawab, majlisul ta'lim. Yang dimaksudkan dengan Taman Raudhah itulah majlis ilmu. Yang malam ini kita adalah membicarakan masalah ilmu yang berhubung kait dengan kehidupan sang orang tua dengan sang anak. Yang tajuk malam ini dipilih ialah ibu. Saya kurang tertarik dengan tajuk ni, ibuku sayang, ibuku malam. Saya kalau boleh tambah sikit, ibu bapakku sayang, ibu bapakku malam. Kenapa? Kembali kita membahas tentang kata-kata ibu. Tidak ada kata-kata ibu itu tanpa bapak. Dan tidak mungkin seorang ibu melahirkan anak tanpa suami. Oleh karena itu, kita tambah, kasihan bapak, masa cakap ibu terus aku apa hal gitu. Jadi maafnya, ibu bapakku sayang, ibu bapakku malam. Jadi artinya ada ibu bapak yang kita sayang, tapi ada juga ibu bapak yang malam. Kembali kita kepada firman Allah yang kita baca tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan, memutuskan bahwa sesungguhnya kita tidak boleh menyembah melainkan hanya kepada Allah. Dan pada masa yang sama, kepada kedua ibu bapa adalah melakukan sifat kasih sayang. Wa bil walidaini ihsana,
Dan kepada ibu bapakmu itu hendaklah kamu melahirkan, membuktikan kasih dan sayangmu. Kasih sayang, kalimat yang berbeda dan keadaan yang berbeda. Kalau dia kasih, belum tentu sayang. Kalau dia sayang, sudah barang pasti dia kasih. Itu makanya di dalam Al-Quran itu disebut Ar-Rahmanir Rahim, pengasih, penyayang. Soal kasih, semua orang-orang, semua makhluk Allah dikasihi oleh Allah, tapi tidak semua makhluk Allah disayangi olehnya. Nah, imma yablughanna indakal kibarahuma, jikalah kata Allah kamu dapati ibu bapakmu dalam keadaan tua yang dalam penjagaanmu, atau mungkin salah satu di antara mereka berdua sudah tiada lagi, mungkin ayah ada, ibu enggak ada, atau ibu ada, ayah tak ada, salah satu di antaranya meninggal umpamanya. Au kilahuma fala taqul lahuma uff, jangan sekali-kali kata Allah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu itu atau yang seumpama melainkan kata Allah wa qul lahuma qawlan karima, adalah kamu mengatakan, berkata kepada kedua orang tuamu itu qawlan karima. Ini kalau bahasa Melayunya qawlan karima ini tidak ada ta'rif, tidak bisa kita nak bahasakan qawlan karima ini. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran hanya satu ayat inilah yang mengandung qawlan karima. Artinya tidak boleh kita mengatakan apapun kepada kedua ibu bapa melainkan qawlan karima, satu kalimat yang istimewa, satu ungkapan yang khusus. Ada juga Allah Ta'ala suruh berkata, seperti Allah berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, tatkala engkau berdepan dengan Firaun, Allah tidak kata hendaklah kau berkata qaulan karimah, la, Allah kata qaulan layyina. Layyina itu lemah lembut. Jadi kalau karimah ini hendaklah artinya di sini kamu berkata kepada kedua ibu bapamu dengan kata-kata yang baik, dengan niat yang baik. Jangan hanya kata-katanya baik tapi niatnya tak baik. Apa namanya kata sekarang? Asbun, asal bunyi. Asjad, asal jadi. Asbul, asal boleh. Mungkin dikata kata-katanya tapi tindakannya. Oleh karena itu qaulan karimah, satu kalimat yang khusus, satu kalimat yang istimewa. Artinya apa ini? Kalau kamu nak berkata dengan ibu bapamu, gunakanlah kata-kata yang khusus. Jangan seperti kata-kata kamu berkata dengan teman, dengan kawan, dengan jiran, dengan orang lain. Gunakanlah kata-kata istimewa. Sebab sekali lagi saya ulang, dalam Al-Quran kalimat qaulan karimah hanya satu ini, dan satu ini ditujukan hanya kepada satu saja, yakni kepada kedua ibu bapa. Yang lain-lain qaulan layyina, tapi qaulan karimah itu istimewa. Artinya di samping kata-katanya baik, niat dan tujuannya juga baik. Atau sebaliknya juga tidak boleh, saya Ustaz, cakap saya aja keras tapi hati saya bukan begitu. Oh, tak boleh. Qaulan karimah. Saya bahasa saya keras Ustaz, tapi hati saya, niat saya tak begitu. Saya sayang, saya itu. No, tak boleh. Sebab Allah kata, kata-katamu yang indah mesti juga dengan hati yang indah, hati yang indah dengan kata-kata yang indah. Paham ibu-ibu bapak sekalian? Paham? Oh, paham? Bapak paham? Paham. Ada paham boleh balik lagi tak? Sebab kita ni bukan nak mencari ilmu saja, tapi pada masa yang sama mengamalkan ilmu itu. Artinya, boleh tak habis ceramah ni kita
berkomunikasi dengan ibu bapa dengan kata-kata yang baik, dengan niat yang baik, dengan niat yang baik, dengan kata-kata yang baik. Sebab hari ini banyak masalah yang berlaku dalam keluarga, apakah itu suami istri, apakah itu anak dengan ibu bapa, yang menyebabkan banyaknya berlaku disebabkan berlakunya perbalahan-perbalahan, disebabkan orang bilang breakdown komunikasi yang breakdown, yang menggunakan kata-kata yang tidak baik, baik itu orang tua kepada anak-anak, demikian juga anak-anak kepada orang tua. Seperti tadi yang dibilang oleh Saudara Dino Rahim, kata-kata yang demikian macam mana? Baik. Yang kedua, kita kembali pula kepada hadis Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Sebenarnya setiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci bersih. Jadi kalau anak itu menjadi anak yang bingal, menjadi anak yang nakal, itu bukan berdasar daripada bawaan lahir. Fa'abawahu ayyuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Yang menjadikan anak itu demikian adalah ibu bapaknya. Maka ibu bapaknya itulah kata Nabi yang mencorakkan anaknya menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Kita tak sebut kenapa Nabi sebut Yahudi, kenapa Nabi sebut Majusi, kenapa Nabi sebut Nasrani. Nabi tak sebut Jawi, Melayui, Boyani, tak sebut Nabi. Nabi sebut 3 bangsa ini. Itu kenapa? Itu akan kita forumkan pada tahun 2020 nanti. Baik. Mungkin timbul pertanyaan daripada dalam hati masing-masing. Tadi Dino Rahim bilang ibunya mengajar memasukkan anaknya ke sekolah agama, mengaji, salat. Kok jadi begitu ujungnya? Kan tadi begitu. Ibu bapaknya mendidik anak sekolahkan agama, diajarkan salat, diajarkan baik-baik. Tapi kok demikian wujudnya? Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi? Al-mar'u ala apa kata Nabi? Al-mar'u ala khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi, seseorang itu terpengaruh dengan kawan. Artinya pengaruh kawan ini sangat-sangat berpotensi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kata Nabi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka kamu sebagai ibu bapakmu hendaklah kamu perhatikan siapa teman-teman anakmu. Walaupun dia yang mengaji, walaupun dia bersalat, tapi dia berteman dengan yang tak mengaji, berteman dengan yang tak salat, dia akan hanyut. Jadi kerja kita sebagai ibu bapa ada tambahan, menjadi kita ini menjadi polis, senantiasa mengintip apa di buat anak. Cega kata orang sekarang ya. Cega atau PK, bukan peka. Inilah peka badak pula lagi. Peka badak. Kita adalah PK dengan anak-anak, PK dengan pergaulannya. Ya memang begitulah masa sekarang. Lalu saya nak sambung tadi tentang ibu bapa aku sayang, ibu bapa aku malang nih. Kita nak ukur. Bagaimana ukuran ibu bapa yang malang? Dan bagaimana pula ukuran ibu bapa yang sayang? Nah, adakah ibu itu dikatakan ibu yang sayang karena anaknya berkata dengan lemah lembut tadi, tetapi kata-katanya baik, akhlaknya tak baik? Apakah itu ibu bapa yang sudah mendapat satu kesayangan atau kemalangan? Yang kedua, apakah ibu itu sayang, ibuku sayang, ibuku malang karena dengan adanya pemberian anak-anak? Umpamanya anak beri sebulan 300. Apakah dengan pemberian anak uang sejumlah itu atau lebih daripada itu atau kurang daripada itu, ibu ini sudah dikatakan ibuku sayang?
tengok aku sayang mak bapakku, aku bagi dia uang setiap bulan sekian ratus. Apakah itu sudah dikatakan ibu bapakku sayang? Lalu yang tidak mendapat pemberian anak-anak, lalu ibu bapakku malam? Kalau itu ukurannya, itu maknanya ukuran dunia. Malah kadang-kadang kita tak perlukan duit anak pun. Ada setengah-setengah ibu bapak ini, kalau engkau kasih aku ambil, engkau tak kasih aku tak minta. Jadi maknanya, adakah sayang, adakah malang itu diukur dengan materi ini? Nah, oleh karena itu kita nak letakkan standar ibu bapak yang bahagia itu apa? Kalau kita kembali kepada Al-Quran, kebahagiaan itu sebenarnya tidak boleh kita ukur dunia ini saja. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang terlepas daripada neraka Allah lalu kemudian dimasukkan ke dalam syurga Allah, faqad faza, inilah orang yang bahagia. Kalau ibu bapaknya tersekat tersendat di dalam kubur, lalu si anak ini mendoa kepada Allah, meminta kepada Allah, wa wasi' mudkhalahu, ya Allah lapangkanlah kuburan ibu bapakku, wa wasi' mudkhalahuma waghsil lahuma bil ma'i was-salji wal bardi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas wabdilhu daran khairan min darihima. Artinya kalau anak ini mendoakan ibu bapaknya yang tersepit, yang tersekat di dalam kubur, kemudian hasil doa anak ini dilepaskan Allah Ta'ala dia daripada azab kubur, ini maknanya ibu bapak yang berjaya itu. Inilah buktinya ibu bapakku sayang, bukan dunia. Kadang-kadang kalau dunia ini ada juga anak lebih susah daripada bapak pun ada, dan sebaliknya juga. Jadi kita nak tengok standar ukuran malang, ukuran bahagia di mana. Sebab hari ini maaf tuan-tuan, kita sebagai ibu bapa kadang-kadang lupa akhirat ini. Justru saya katakan banyak ibu bapa yang bahagia dia rasa kalau anaknya lulus dalam ujian matematik, ujian sains, dan ujian mata-mata pelajaran dunia lainnya. Tetapi si ibu bapa tidak pernah merasa malang kalau anak-anaknya tidak lulus dalam bacaan Fatihah, anak-anak tidak lulus dalam ujian salat. Ini bukan ibuku sayang, ini ibuku malang. Kenapa? Sebab nanti kalau ibu ini meninggal, ayah ini meninggal, siapa yang nak meminta kepada Allah? Lalu ditanya tadi, apakah yang harus dilakukan seorang anak untuk ibunya yang telah meninggal dunia? Adakah ibu bapaknya itu mendapat apa-apa kebahagiaan daripada hasil sumbangan anaknya semasa hidup di dunia? Kembali kita kepada hadis Rasulullah SAW. Ada seorang lelaki menemui Rasulullah SAW. Sembari lelaki itu berkata, Inna ummi uftaliyat nafsuha wa uraha law takallamat tasaddaqat fahallana ajrun an tasaddaqtu anha. Qala na'am. Kata si anak muda ni, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia secara mengejut. Ibunya meninggal dunia secara mengejut. Tidak sempat ibuku ya Rasulullah berpesan atau berwasiat apa-apa pun, sebab tadi matinya mengejut. Menurut pendapatku, kata si anak muda, kata si laki-laki ini, kalaulah ketika itu ya Rasulullah ibuku sempat bercakap, boleh bercakap bukan mati mengejut, niscaya ibuku akan berwasiat kepadaku sesuatu. Tapi tak sempat. Lalu kata anak muda ini, ya Rasulullah, kalau seandainya aku bersedekah
untuk ibuku yang meninggal, yang tidak sempat berwasiat itu, adakah baginya pahala? Fahallaha ajrun, adakah bagi ibuku itu mendapat ganjaran pahala dengan sedekah yang aku buat tanpa ada wasiatnya? Ketika itu Rasulullah, in tasaddaqtu anha, qala na'am. Kata Rasulullah, iya, ibumu itu akan mendapat ganjaran pahala daripada sedekahmu itu. Jadi bermakna apa yang ditanyakan tadi, adakah dapat kebajikan-kebajikan yang disumbangkan atau yang diniatkan oleh seorang anak untuk ibu yang sudah meninggal? Jelas Nabi kita menjawab, na'am. Dalam arti kata lain, seorang anak kalau dia nak berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, tidak terhalang semasa hidup dan sesudah meninggal dunia dengan cara-cara yang tertentu. Bagaimana cara berbuat baik kepada ibu bapak yang masih hidup? Kata Nabi, hendaklah kamu berkata baik, memperhatikannya dan melihatnya, berkunjung ke rumahnya. Kenapa Nabi berkata 1400 tahun yang lalu, berkunjung ke rumah ibu bapakmu? Rupa-rupanya sekarang ini jarang sekali anak-anak boleh berkunjung ke rumah ibu bapak kalau dia sudah berkeluarga. Betul? Betul atau tidak? Kadang-kadang handphone ada, telepon pun tidak. Patut Nabi kata, kamu berkunjung ke rumah ibu bapakmu, itu tanda kamu berbuat baik kepadanya. Kadang-kadang ibu kita ini rindukan wajah kita. Macam tadi dibilang Ibnu Rahim, ibunya suruh pulang, aku rindu dengan wajahmu, bukan aku rindukan duitmu. Nah, ini anak kadang-kadang tak pernah berkunjung ke rumah ibu bapak. Kalau tak kunjung hari raya, itu pun dah malam, dah tidur orang tua itu baru disampai. Ini yang harus kita perbaiki. Kemudian juga hadis Nabi yang sering kita dengar, yang sering kita baca, idza mata banu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Kata seperti itu, manakala mati kita ini, putuslah segala-galanya untuk kita terkecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Maknanya sebelum kita meninggal, bikinlah amal jariah. Kemudian yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita ada ilmu yang baik, ajarkan kepada orang. Saya ilmu tak banyak Ustaz, saya boleh mengajar alif bata, ajarkan alif bata kepada orang yang tak tahu. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa walidin salihin yad'u lahu, doa anak-anak yang saleh. Tatkala anak ini berdoa kepada Allah, Allahumma a'tiq riqabana, atau Allahumma a'tiq riqabi. Tadi Ustaz Ibn Jaya bilang, ulama menggalakkan kita berdoa walaupun sendiri tapi dijamakkan untuk yang lain. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, Engkau bebaskanlah, Engkau merdekakanlah ayah ibuku daripada sentuhan api nerakamu. Ketika itu kata Nabi, Allah pindahkan tempat si ibu dan si ayahnya daripada neraka, Allah masukkan kepada syurga. Lalu si ibu bapa ini bertanya kepada Allah, ya Rabbi anna lihada, ya Allah bagaimana aku boleh dapat tempat ni? Aku tak minta ya Allah. Memang kata Allah, engkau tidak meminta, melainkan ini adalah permintaan bi istighfari waladika laka, kata Rasulullah. Ini adalah permintaan anak-anakmu untukmu. Nah, inilah yang dikatakan ibu bapakku sayang. Dia tidak hanya menyelamatkan mak bapaknya di dunia, tapi juga pada masa yang sama menyelamatkan ibu bapaknya di hari akhirat. Kalau wajib pilih manakah yang lebih penting, biarlah kita selamat akhirat. Di dunia ini macam mana pun sama, orang kaya dengan orang miskin itu sama, tapi di akhirat itu berbeda. Jadi sekali lagi, tidak hanya
mengucapkan kata-kata ibu atau ayah yang merupakan lambang tanda sayangnya anak kepada ibu bapa, tidak hanya dengan pemberian. Ingat anak-anak sekalian, sebanyak manapun pemberian yang kita berikan kepada ibu bapa, yang namanya untuk membalas jasa itu tidak boleh dibalas jasa ibu bapa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab, seorang anak muda menggendong ibunya melaksanakan tawaf, di mana perbuatan anak yang menggendong ibunya dalam bertawaf ini menjadi perhatian Ali bin Abi Thalib dan Umar ibn Al-Khattab. Ditengok Umar dengan Ali, kenapa anak muda digendong maknya? Ini pasti ada yang unik, pasti ada yang ganjil ini, pasti ada sesuatu. Oleh karena itu kata Ali mengatakan Umar, ayo kita iring dari belakang. Akhirnya anak muda tadi yang menggendong ibunya bertawaf, di belakangnya diiringi oleh dua sahabat Nabi, Umar dengan Sayyidina Ali. Sampailah selesai si anak muda ini menggendong ibunya bertawaf 7 kali pusingan itu. Lalu Ali bin Abi Thalib dengan Umar bin Khattab bertanya, wahai anak muda, kenapa kamu gendong ibumu bertawaf ini? Ibumu boleh berjalan. Kata si anak muda itu, ya Amir Mu'minin Umar bin Khattab, wahai Amir Mu'minin, aku berbuat demikian ialah